Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, maka jika lemah daripada menyebutkan dia dengan lafaz Arab, orang ini tidak bisa mengucapkan bahasa Arab, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tidak bisa. Padahal sudah belajar, berusaha. Apakah orang ini hidup di pedalaman, daerah pedalaman primitif, ucapannya itu tidak bisa dia diajarkan kepada dia bahasa Arab, tidak bisa. Ini saking lemahnya. Apakah mulutnya itu misalnya sejak lahir memang tidak bisa ngomong secara jelas? Secara jelas. Kalau orang itu bisa ngomong, bisa diajari. Ngomongannya nggak jelas, memang sejak lahir. Ini contoh, diajari bahasa Arab nggak bisa. Apa yang dilakukan? Kemudian daripada belajarnya, belajar dulu. Berarti tidak ada alasan tidak tahu. Belajar dulu. Tidak ada Bapak Ibu di dunia ini yang bisa tanpa belajar. Coba, tidak ada di dunia ini bisa kecuali melewati belajar. Adalah bayi itu lahir langsung paham ilmu? Enggak. Bayi pun kalau nggak diajari ngomong, mulai dia bisa ngomong, dia nanti nggak lantas ngomongnya nggak jelas. Nggak jelas ngomongannya. Apalagi itu orang dulu, anak-anak dulu Bapak Ibu, lambat berjalan, orang daerah hulu sungai, dicapok anunya itu kakinya tuh dengan ikan haruan. Tua-tua. Ini ulun keponakan tuh ada yang lambat berjalan, capok nih dengan ikan haruan yang hidup seminggu bisa. Ini kan nggak tahu lah, mungkin keyakinan mereka yang memang keyakinan, tergantung keyakinan. Laut ikan haruan. Ini fakta. Ada keponakan tuh namanya Adib Mukaddam. Lambat ngomong apa, lambat itu berjalan, padahal sudah berapa tahun jatuh dengan ikan haruan, diangkat jatuh bisa, tapi tidak langsung semingguan, nah lalu mulai bisa. Ada lagi diam, nggak mau ngomong di sekolahan, diam tapi nggak bisa, tapi diam, bingung gurunya. Tinggi, ini ulun puasa nih. Lalu ketemu ulun, ujar abahnya, ludahiakan mulutnya nih. Aku karena muludahi, aku tinggi, bangga nangis. Oh keluarga juga, ulun kada muludahi anak orang. Hubungan sepupuan Pak Ibu, ulun ludahi. Baca dulu kan alam nasyrah ala sadrak, jangan ludahi anak orang. Ludahi ulun. Telan. Lalu apabila ikam gak mau ngomong, paman ludahi lagi, caranya bisa ngomong. Nah, apabila tidak mau ngomong, diludahi lagi. Langsung baik ngomong. Nah, anak ini jangan dibiarkan.
Ini sudah belajar, sudah berusaha, tetap tidak bisa. Kalau tidak belajar karena tidak bisa, itu kesalahan fatal. Kadang ngaji orangnya Bapak Ibu, kadang mau mengaji, kadang mau hadir di pengajian, di mana? Kadang mau hadir di pengajian, kadang mau masa bodoh dengan pengajian. Lalu di perjalanan hidupnya dia salah sembahyangnya, salah puasanya, salah zakatnya, salah hajinya. Itu bukan dimaafkan, malah dimurkai sebab dia tidak berusaha untuk belajar. Ini coba dalam kitab nih, itu perlu nasihat sama kita semua. Maka jika lemah daripada menyebutkan dengan lafaz Arab Allahu Akbar, kemudian daripada belajarnya, kemudian itu setelah daripada belajar dulu. Rugi baik-baik diam di rumah aja. Pengajian ada di mana-mana. Di sini ada pengajian, di masjid Sabtu Marga adalah pengajian, pagi ada juga. Ada. Belum pernah juga ceramah di masjid itu. Sabtu Marga seberangnya itu. Nah, lalu baik berdiam aja, kadang mau mengaji di rumah aja berdiam. Lalu kadang paham salah. Tidak bisa dimaafkan. Tak bisa dimaafkan. Hendaklah diterjemahkan dengan barang mana logat, terserah dengan bahasa apa saja. Berarti tidak ada alasan tidak sembahyang setelah belajar mengajari sudah bahasa Arab. Allahu Akbar. Tidak bisa juga. Ayo, Akbar. Tidak bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada bisa. Memang mulutnya seperti itu. Gimana? Diajari lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beberapa kali diajari, nggak bisa juga. Tetap wajib sembahyang. Menurut kemampuan dia, menurut bahasa dia. Berarti tidak ada alasan tak sembahyang. Walaupun dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ulun punya teman orang Martapura asli. Apabila ketemu, yuk elu. Ini minta maaf orang Martapura lah. Yuk elu. Kata dia. Ulun suruh jadi imam. Bagus bacaan. Ulun kira Allahu Akbar. Ulun kira bahasanya aja kebiasaan. Yo elu. Kayak apa ngarannya tuh? Kalipat tuh bibir lidahnya. Yo elu. Tapi waktu jadi imam ada lagi elu. Tetap Allah. Minta maaf. Ada juga Allahu Akbar yang ulun kada pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikam ni menyambat R kada bisa kah? Sebut R. Oh, kada bisa. Tapi kan guru ini Allahu Akbar itu R-nya kada bergetar, muncul kada bergetar. Allahu Akbar. Tapi kaina waktu baca Fatihah nggak bisa. Ini bisa disembunyikan, Pak Ibu. Orang menyebut nggak bisa nyebut R itu sepertinya bisa disembunyikan, nggak bisa disembunyikan karena ada roh tafkhim, ada roh tarkik. Roh itu ada tafkhim tebal, ada tarkik. Ya ayyuhal muddatsir, tipis tarkik. Ya ayyuhal muddatsir, fa'anzir wa rabbaka fatahhir wa rujal fanzir.
Rujizya panjung tebal. Allahu akbar tebal. Alimun kabir tipis. Kalau tipis ada getaran, kalau tebal nggak ada getaran. Allahu akbar tebal, nggak ada getaran. Orang yang tidak bisa menyebut R ada nampak. Tapi nanti waktu baca Fatihah ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa nyebut Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ketahuan. Alhamdulillahi ketahuan. Waktu Allahu Akbar nggak ketahuan, Allahu Akbar nggak ketahuan. Waktu nyebut Fatihah ketahuan walaupun disembunyikan. Ihdinas sirat nggak bisa. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu apa kata orang sama teman? Ikam nyebut R dulu dilatih. Jujuran sampai sekarang minta maaf, sampai jadi guru tetap tidak bisa menyebut R. Jawaban ulun, silahkan buka pengajian, silahkan berdoa, tukang doa, tapi tidak bisa jadi khotib, tidak bisa jadi imam. Karena khotib Jumat wajib qasim. Sembahyang jadi imam 5 waktu, apalagi Jumat wajib qasim. Apabila tidak qasim, tidak sah kita mengikut imam yang tidak qasim. Siapa yang bertanggung jawab? Yang memilih yang tidak qasim jadi khotib. Minta maaf panitia-panitia. Nah ini panitia-panitia harus diselidiki. Nah, selektif mungkin. Ini penting nih Bapak Ibu. Harus dipikirkan agama ini kapan lagi. Kita pikirkan agama ini. Generasi penerus. Kampung ini ada TPA kan di sini. Ada, alhamdulillah. Karena punah kayak gue. Non ahli-ahli. Nah, terpaksa menurut bahasa dia. Dan jika dengan lain daripada logatnya sekalipun, walaupun lain bahasanya, karena saking tidak bisa bahasa Arab, bahasa yang lain guru, boleh seperti bahasa menurut bahasa dia sendiri. Bahasa apa menurut dia? Yang tujuannya sama mengucapkan Allahu Akbar. Pakai bahasa Arab nggak bisa. Pakai bahasa menurut bahasa dirinya. Kalau anjing itu apa? Kalau di hulu sungai hadupan. Hadupan. Apalagi? Tuyul. Apalagi? Jadi bunyinya kuntang lah. Itu bahasa apa? Kuntang itu? Kuntang. Bahasa Dayak. Oh. Nah, dia juga nggak bisa nyebut anjing. Dia nyebutnya kuntang. Di hulu sungai jarang nyebut anjing. Hadupan. Hadupan. Tuh hadupan. Bukan Dayak apa? Kuntang. Memang bahasanya itu. Sama aja sekalinya. Itu contoh pengalihan ke bahasa. Kalau anjing kan itu bahasa Indonesia. Bahasa menurut kampungnya, bahasa menurut sukunya. Kalau pancol itu apa? Kalau kita kan campur. Ada banyak ulun ceramah. Pancol. Kasar guru. Apa bahasa apa? Pancol itu dipadahkan banyak kasar. Pancol. Itu apa namanya?
pacol, tapi dianggapnya yang kasar. Pacol. Selain cangkul apa? Pacol itu apa? Bahasa lain, makna lain. Oh, pantat kah? Ambilakan bang pacol. Guru ujung ini pantat kami disambat. Oh, lain. Pacol cangkul. Pacol itu pantat kah? Nah, bahasa apa? Oh, bahasa Sunda. Kalau pacol pantat. Nah, pantat. Lihat tuh ibu, beda-bedakan bahasa. Tujuannya ngambil cangkul, pacol. Kalau bahasa Sunda pantat. Sama pian memanggil ustad, ustad, bujur, ustad, pantat juga. Tat tat tat, parah lagi, tat tat tat, pantat. Nah, tapi tujuannya sama. Ayo kita yang hadir belajar Pak Ibu. Jangan kena mengaji nah kayak ini nah. Saking wajibnya sembahyang walaupun tidak pakai bahasa Arab karena diajari nggak bisa lagi. Setelah belajar nggak bisa juga. Menurut bahasa dia, menurut bahasa suku dia, artinya saking wajibnya sembahyang. Terus, dan jangan digantikan dengan zikir yang lain. Jangan digantikan dengan zikir yang lain. Nah, apa itu? Artinya jangan sampai diubah padahal bisa. Kalau sudah menurut bahasa dia, ini bahasa dia, suku dia, karena tinggal bisa bahasa Arab, boleh. Kalau diganti ke yang lain, itu namanya mempertajam permasalahan, mengubah ajaran lagi. Bahasa Arab nggak bisa, bahasa dia, apa bahasa suku dia, jangan digantikan ke bahasa yang lain, nggak boleh. Nah, ini kalau diganti nanti dirubah, berbahaya. Ada orang ngomong Allah Maha Besar, sampai nggak bisa bahasa Arab. Ternyata bisa, dia namanya mengganti. Yang benar, kalau tidak bisa bahasa Arab, menurut bahasa kampungnya, menurut bahasa sukunya, setelah belajar, otomatis kan kalau bahasa sukunya bisa. Kenapa pakai bahasa Arab? Itu bahasa Arab. Nah, kalau bahasa sukunya itu tidak dipakainya, diubahnya ke bahasa lain, tidak boleh. Makanya dalam kitab jangan jangan betul ya, digantikan dia, dirubah itu digantikan dia dengan zikir yang lain, tidak boleh. Nang boleh itu ke bahasa dia aja, kalau nggak bisa bahasa Arab. Kalau ke bahasa yang lain diganti, ini namanya merubah ajaran. Zakat dengan sedekah beda istilah, baik. Zakat sunat, sedekah zakat wajib, sedekah sunat. Zakat nisab dan haul, sedekah terserah. Jangan diukur pakai nggak populer, nggak bisa nggak populer kata siapa. Sekolah dulu lah lagi nggak populer. Makanya ulun nih kalau pengajian pakai kitab. Masa diukur nggak populer kata siapa nggak populer. Nah ini pangpai ibu yang ngalihnya. Terus dan wajib atas yang bisu
bisu, ini orang bisu wajib sembahyang juga nih. Tapi bisu kada boleh jadi imam. Bisa. Wajib, garis bawahi, dan wajib atas yang bisu menggerakkan lidahnya walaupun kada berbunyi. Bunyinya lain tuh, kan bahasa bisu. Ya apa tuh? Orang bisu ini kada mau ulo-ulo ada. Berbunyi aja, suaranya ada, hanya bisu. Wajib mulutnya tuh digerakkan menurut si bisu tadi sampai kemampuannya gimana menggerakkan lidahnya itu atau bibirnya. Wajib menggerakkan lidahnya dan dua bibirnya. Kayak mengaung itu. Wajib. Dan daging anak lidah yang pada akhir langit-langit. Napa toh? Dan daging anak lidah yang pada akhir langit-langit. Dengan takbir atas kadar puasanya semampu dia. Pokoknya lidahnya nang di dalam sini nah atau nang di luar ini. Nah itu. Coba lihat mulut ulun. Nah, besok tetap berarti wajib menggerakkan. Lihat orang besok. Kalau kada digerakkan, berarti hukumnya kada bacaan. Orang bisu itu kan kada berbunyi, tapi mulutnya bisa nggak digerakkan? Bisa. Nah, menggerakkan itu isyarat membaca. Mulut itu digerakkan, walaupun bisu, berarti wajib yang bisu menggerakkan mulutnya. Bibirnya termasuk lidahnya. Saking wajibnya sembahyang. Ini bisu kada sehat kurangnya hampir sembahyang. Tak aja ilmu tasawuf. Sasat tasawufnya tuh. Coba makanya orang-orang yang ngaji-ngaji yang ilmu-ilmu tingkatan tinggi yang tamat-tamat sembahyang tuh tahulah ada pernah belajar ilmu fikih. Tuh Rasulullah tuh Isra Mi'raj tuh urusan sembahyang, ilmu fikih. Rasulullah tuh bangkak kakinya sembahyang, ilmu fikih. Orang abahnya Bapak Ibu. Kayak apa orang sembahyang? Malaikat di langit pertama berdirian mereka ibadah. Malaikat langit kedua rukuk semuanya. Malaikat di langit ketiga sujud semuanya. Malaikat aja sembahyang. Itu sampai gitunya Bapak Ibu. Lalu semua malaikat langit pertama sampai langit ketujuh diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah. Terbesit di hati Rasulullah. Andai kata umatku seperti ibadah malaikat. Sudah digambarkan oleh Allah. Pantas Rasul menerima perintah Rasulullah. Seluruh ibadah malaikat langit pertama sampai ketujuh ada dalam satu rakaat sembahyang. Rugi orang pada sembahyang. Sampai dalam kitab Musyawul Afrah disebut syaitan orang tidak sembahyang. Sampai disebut syaitan orang tidak sembahyang itu sampai disebut syaitan panggil dengan nama syaitan. Bukan kasar itu dalam kitab Musyawul Afrah. Jangan ada di rumah kita ada yang tidak sembahyang. Jangan ada yang tidak sembahyang, jangan ada di rumah. Apabila anak kita sembahyangan syukur sendiri. Tinggal lagi pesannya anak. Nah,
Kau nanti punya suami, cari suami yang penyembahnya. Nah, kalau kamu punya istri, cari istri yang penyembahnya. Itu aja pesan ayah ibu. Sampai Bapak Ibu, para nabi dan rasul berwasiat kepada zuriyatnya dan anak-anaknya, mata budu nabi ba'di. Dalam Quran, mata budu nabi ba'di, ikam kaina tetap ajakah beribadat, ikam tetap ajakah menyembah Allah apabila ayah sudah tidak ada. Minta maaf Bapak Ibu, tidak semua orang tua yang memperhatikan anak-anaknya sudah sembahyang baru. Dahulu memang pertanyaan pertama dahulu apabila kita datang ke rumah sudah sembahyang baru. Sekarang adalah anak duit. Coba. Adalah anak duit. Akhirnya minta maaf Bapak Ibu. Nang muda-muda wah ini nah. Kalau ini kemana-mana dakwah pengajian. Maghrib di kafe, Isya di kafe. Kapan nih Tuhannya banyak sembayangan guanya nih? Coba. Coba. Sampai ulun Pak Ibu. Handap ke masjid. Ini kan masjid Darul Muhajirin, Hidayatul Muhajirin, belakang lorong lah. Ulun takajub, napa nih buahnya tak kumpulan, sekanya melihat sepak bola sampai subuh. Melihat sepak bola sampai subuh. Ada tuh Piala Dunia dulu tuh. Apa nih junta kumpulan buahnya nih? Melihat sepak bola sampai subuh. Ayo, tahan. Tapi yang semua ada. Ini penting Bapak Ibu. Rasulullah aja waktu perang sembahyang. Nah ini penting benar nah. Berarti kita nang berkitab nih tahu kehebatan sembahyang itu. Kadang kau ditawar-tawar. Dan demikianlah segala bacaan yang wajib. Maka jika lemah daripadanya, hendaklah diniatkan dia dengan hatinya. Ada kau bacaan lagi, karena kena. Oh ini kalau bahasa sambat bejaga-jaga juga. Orang yang stroke karena urat saraf. Orang yang stroke karena urat saraf. Ada kau bacaan lagi Pak Ibu. Tetap wajib sembahyang. Dalam hati dia. Ya. Ada orang stroke. Kayak apa yuk? Ulun ini menyentuhkan memang ketemu. Guru Udin tengokakan abah ulun stroke. Ada kau berpandir lagi. Ayo Bapak Ibu. Ada kau ngomong lagi. Abah ulun guru sering ikut pengajian. Di mana rumah impian? Di anu guru. Ulun bedahulu guru lah ke rumah. Mama minta bawa akan biak, jangan dibawa. Aku datang seorang. Sekalinya Pak Ibu titik belum bagi mata. Berduduk sih. Anak mempraktekkan lawan tengah lihai. Mudahan jangan Pak Ibu lah. Kita nih nah, jangan berdoa kita. Jangan stroke. Mudah-mudahan. Amin. Nah Bapak Ibu. Masuk ulun. Jaga itu. Duduk. Aja. Mana ulun? Ada paham. Ulun bahasa sini gak ada paham. Bahasa Suryani kalau nih. Mama Gupran. Memeluk. Menangis. Meraung-meraung menangisnya.
sampai basah baju ulun. Air mata sidin nih, ada basah di sini nah, ada basah anu ada. Nah, tepuk sidin ulun belakang. Kayak membisaikan anak 2 menit memeluk. Nah, yang hendak ada benang pas ulun. Awak sidin genau. Nah, 2 menit memeluk. Kadang aku mau lepas lu ulun, kayak Paulus mau lepas. Sidin lah Arab. Dalam hati lu, ayo paham. Ada paham umum. Nah, duduk. Paham kata-kata ulun, ada paham bahasa sidin ulun. Sembahyang seadanya. Tetap pian sembahyang. Nah, sidin. Nah, bagus sudah, kalau itu ya sudah. Coba. Ya Allah. Ada kawal lagi. Nah, di sini nah, wajib. Demikianlah segala bacaan yang wajib. Bacaan yang wajib ada 5. Mengucap Allahu Akbar, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, yaitu salam yang pertama. Ini wajib ini. Kalau nggak bisa bahasa seadanya, sudah belajar juga, mulutnya bermasalah seperti kena urat saraf, stroke itu, maka Pak Aibuai, yaitu adalah semampu dia di dalam hati aja. Sembahyang hati, di dalam hati dia sembahyang, bacaannya itu. Dan wajib pula, nah ini yang banyak terjadi nah Bapak Ibu. Dan wajib pula ia mendengarkan dirinya akan takbiratul ihram. Demikian lagi segala bacaan yang wajib. Wajib telinga kita mendengar bacaan kita yang 5 yang wajib tadi. Allahu Akbar, wajib telinga kita mendengar. Fatihah wajib telinga kita mendengar. Jangan dalam hati tidak sok. Dalam hati itu orang yang tidak bisa bacaan. Ilmunya wajib telinga kita mendengar tahiyat akhir kita sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajib telinga kita mendengar salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kan mulai at-tahiyatul. Nah itu wajib telinga kita mendengar sampai salawat yang terakhir, mengucap salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah. Wajib telinga kita mendengar. Apabila dalam hati bacaan pada sok yang 5. Nah, nya ada dalam hati. Kurang bisu yang seperti itu. Nah, ada boleh dalam hati yang 5 tadi. Wajib. Berarti kalau ini kada dilakukan, kada sah sembahyang kita Pak Ibu. Dan wajib dimukaranakan akan niat dengan takbiratul ihram. Panjang lebar pembahasannya, insya Allah minggu depan lagi kita sambung, dan itu pengajian sementara terakhir. Ulun malam Sabtu pulang ke Hulu Sungai. Hanya ulun Selasa depan lagi bisa. Setelah itu libur dulu. Sekali lagi kita pengajian. Minggu depannya libur. Ulun ada pengajian juga di Hulu Sungai. Ada pengajian. Sudah terjadwal Pak Ibu. Nah, ingin sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini menambah kualitas Islam kita dan mempertebal iman kita, dan kita doakan saudara kita yang berperang negara Iran dan tentara-tentaranya di dalam pertolongan Allah, dan orang kafir musnah dan kalah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين، يا مولانا يا مجيب، يا حاضرا لا يغيب، توسلنا إليك بالحبيب، تقضي حاجاتنا يا الله، تقضي حاجاتنا يا رحمن، تقضي حاجاتنا يا رحيم، والمسلمين قريب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، وأهلك أعداء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم